Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kausar Rahman Hafiz. Saya akan membuat tugas yaitu membaca buku pemrograman bab 6. Type Safety with TypeScript. Why TypeScript mengakhiri era Wild West JavaScript. JavaScript sering disebut sebagai bahasa Wild West atau cowboy karena sifatnya yang sangat permisif dan dinamis. Di satu sisi, kebebasan ini memungkinkan kita menulis kode dengan cepat tanpa banyak aturan yang mengikat, seperti mengubah variabel yang tadinya berisi angka menjadi string seenaknya. Namun di sisi lain, kebebasan ini adalah resep bencana untuk proyek skala besar, di mana satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan seluruh aplikasi. Masalah utama JavaScript adalah ia hanya melempar error pada saat kode dijalankan, runtime error, yang berarti bug sering kali baru ditemukan oleh pengguna akhir saat aplikasi sudah live. TypeScript hadir sebagai solusi untuk masalah ini dengan memperkenalkan konsep static typing, di mana pengecekan tipe data dilakukan saat penulisan kode atau kompilasi compile time, jauh sebelum kode tersebut sampai ke tangan pengguna. TypeScript bukanlah bahasa baru yang menggantikan JavaScript sepenuhnya, melainkan sebuah superset dari JavaScript. Bayangkan JavaScript sebagai tubuh manusia biasa, dan TypeScript adalah baju besi Iron Man yang membungkus tubuh tersebut dengan fitur-fitur canggih. Semua kode JavaScript yang valid secara sintaksis pada dasarnya adalah kode TypeScript juga, tapi TypeScript menambahkan lapisan aturan di atasnya. Filosofi utama adalah memberikan jaring pengaman safety net bagi pengembang. Jika kamu mencoba menjumlahkan angka dengan sebuah objek TypeScript, akan langsung berteriak dengan garis merah di text editor bahkan sebelum kamu menyimpan file tersebut. Ini mengubah paradigma perbaiki nanti saat error muncul menjadi cegah error sebelum terjadi. Salah satu argumen terkuat untuk mengadopsi TypeScript adalah dampaknya terhadap biaya perbaikan bug. Studi rekayasa perangkat lunak menunjukkan bahwa semakin lambat sebuah bug ditemukan dalam siklus pengembangan, semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya. Bug yang ditemukan saat mengetik kode hampir gratis untuk diperbaiki, sedangkan bug yang ditemukan di production bisa merugikan perusahaan jutaan rupiah dan merusak reputasi. TypeScript memaksa kita untuk memikirkan struktur data di awal shift left, yang mungkin terasa memperlambat di awal proyek karena harus mengetik lebih banyak. Namun investasi waktu ini terbayar lunas dengan berkurangnya sesi debugging, begadang di malam hari karena undefined is not a function. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang developer experience yang jauh lebih superior melalui fitur IntelliSense dan autocomplete karena editor seperti Versus Code mengetahui tipe data dari setiap variabel. Ia bisa memberikan saran metode yang relevan secara akurat. Misalnya, jika variabelmu bertipe string, editor akan menyarankan metode toUpperCase atau split, dan tidak akan menyarankan metode matematika yang tidak relevan. Ini seperti memiliki asisten pribadi yang duduk di sebelahmu dan memberitahu apa saja yang bisa kamu lakukan dengan objek tersebut. Fitur ini sangat membantu ketika kita bekerja dengan library pihak ketiga yang besar atau kode warisan legacy code yang dokumentasinya minim, karena tipe data itu sendiri berfungsi sebagai dokumentasi yang hidup. Adopsi TypeScript di industri teknologi global sudah bukan lagi sekedar tren, melainkan standar wajib. Framework raksasa seperti Angular, Vue 3, dan bahkan pustaka internal Google dan Microsoft ditulis sepenuhnya menggunakan TypeScript. Basic types dan inference, fondasi yang kokoh. Sistem tipe di TypeScript dibangun di atas tipe yang primitif yang sudah dikenal di JavaScript, yaitu string, number, dan boolean. Namun bedanya adalah di TypeScript
sekali kamu mendeklarasikan variabel sebagai string, variabel tersebut haram hukumnya diubah menjadi number atau tipe lain. Ini disebut dengan tipe annotation explicit. Contohnya let nama string sama dengan Budi. Jika di baris berikutnya kamu menulis nama sama dengan 10, kompilator akan menolak mentah-mentah. Ketegasan ini mencegah kejadian konyol di mana variabel ID pengguna yang seharusnya angka tiba-tiba berubah menjadi objek karena kesalahan logika di dalam loop yang kompleks. Primitif ini adalah blok bangunan terkecil yang menyusun struktur data yang lebih raksasa nantinya. Sebagai alternatif yang lebih aman dari ini, TypeScript menyediakan tipe unknown. Sama seperti anyway, unknown bisa menerima nilai apa saja, tetapi ia tidak membolehkan kamu melakukan operasi apapun terhadap sebelum kamu mengecek tipenya. Misalnya jika variabel input bertipe unknown, kamu tidak boleh memanggil input to uppercase kecuali kamu sudah melakukan pengecekan if type of input dengan string. Mekanisme ini memaksa developer untuk melakukan validasi runtime menjadi kode jauh lebih aman. Unknown adalah cara sopan TypeScript berkata, saya tidak tahu ini apa, jadi tolong pastikan dulu jenisnya sebelum kamu memakainya. Interface dan type alias cetak biru objek. Dalam pengembangan aplikasi, kita jarang bekerja dengan variabel tunggal. Kita lebih sering bekerja dengan objek kompleks yang mempresentasikan entitas nyata seperti user, produk, atau transaction. Untuk mendefinisikan bentuk shape dari objek-objek ini, TypeScript menyediakan dua alat utama, yaitu interface dan type alias. Interface adalah cara untuk mendefinisikan kontrak struktur objek. Misalnya interface user, ID, number, name, string. Berarti setiap objek yang mengaku sebagai user wajib memiliki properti ID berupa angka dan nama berupa string. Jika ada properti yang kurang atau tipenya salah, TypeScript akan menganggap objek tersebut tidak valid. Konsep ini mirip dengan kontrak hukum. Jika syarat tidak dipenuhi, kesepakatan batal. Mungkin perlu diperluas extended oleh orang lain seperti dalam library, dan gunakan tipe untuk komposisi tipe yang lebih kompleks atau untuk tipe data sederhana. Fitur paling powerful dari sistem TypeScript adalah kemampuan untuk menggunakan menggunakan union types dan intersection types. Dan union type memungkinkan sebuah variabel memiliki salah satu dari beberapa tipe mirip logika, atau contohnya tag, status sama dengan loading, success, error. Variabel dengan tipe status hanya bisa diisi oleh salah satu dari tiga string tersebut. String lain seperti pending akan ditolak. Ini menghilangkan penggunaan magic string yang rawan typo dan membuat alur logika aplikasi menjadi sangat jelas. Union type sangat sering digunakan bersama dengan type guards untuk menangani berbagai skenario respon API yang mungkin sukses atau gagal. Generic satu kode untuk semua tipe. Salah satu prinsip utama dalam rekayasa perangkat lunak adalah reusability, ketergunaan kembali. Namun dalam sistem static typing, membuat komponen yang bisa dipakai ulang untuk berbagai tipe data sering kali sulit. Bayangkan kamu ingin membuat fungsi sederhana yang menerima sebuah input dan mengembalikan dalam sebuah array. Tanpa generik, kamu harus membuat fungsi number to array, string to array, dan seterusnya, atau menyerah dan menggunakan anyway yang berbahaya. Generik hadir sebagai solusi elegan untuk masalah ini. Generic memungkinkan kita membuat komponen, fungsi, kelas, atau interface yang bekerja dengan berbagai tipe data, tetapi tetap menjaga keamanan tipe seolah-olah tipe tersebut didefinisikan secara spesifik. Konsep generik adalah sering dianalogikan sebagai variabel, tetapi untuk tipe data. Jika variabel fungsi menerima nilai seperti x sama dengan 5, generik menerima tipe seperti t sama dengan number.
Sintaks umumnya menggunakan kurung siku sudut T ketika kita menulis fungsi function wrap T value T. T di sini adalah placeholder yang akan digantikan oleh tipe data sebenarnya. Saat fungsi tersebut dipanggil, jika kita memanggil wrap string hello, maka seluruh T di fungsi tersebut akan berubah menjadi string. Ini memungkinkan fungsi tersebut beradaptasi secara dinamik, generic, namun tetap memberikan tipe checking yang ketat. Misalnya memastikan output benar-benar array of string. Generic tidak hanya terbatas pada fungsi sederhana, mereka adalah tulang punggung dari banyak library populer seperti rect. Saat kamu menggunakan use state number 0, kamu sebenarnya sedang menggunakan generic untuk memberitahu rect bahwa state ini hanya boleh berisi angka. Array atau objek custom asalkan tipe tersebut memiliki property length yang berupa angka. Constraints ini mencegah penggunaan generik yang tidak valid di dalam logika fungsi, menyimbangkan antara fleksibilitas dan keamanan. Compiler and configuration sang mandor proyek. Tipe script tidak bisa berjalan di browser atau node JavaScript. Browser hanya mengerti JavaScript. Oleh karena itu, kita membutuhkan proses penerjemahan yang disebut dengan transpilation, source to source compilation. Alat yang melakukan tugas ini adalah TypeScript Compiler, TSC. Compiler ini tidak hanya sekedar membuang anotasi, tipe, dan mengubah file. JS menjadi JS, JavaScript, tetapi juga melakukan pemeriksaan statis menyeluruh terhadap seluruh kode. Jika TSC menemukan pelanggaran type, ia akan melaporkan error dan tergantung konfigurasinya bisa menolak untuk menghasilkan file output. Proses ini bertindak sebagai gerbang kualitas pertama sebelum kode boleh masuk ke tahap pengujian atau produksi. Pusat kendali dari compiler ini adalah sebuah file bernama tsconfig.json. File ini biasanya berada di akar proyek dan berisi ratusan opsi konfigurasi yang mendikte seberapa ketat atau longgar TypeScript harus bekerja. Salah satu pengaturan paling krusial adalah target yang menentukan versi JavaScript apa yang akan dihasilkan. Apakah kamu ingin mendukung Internet Explorer kuno? Set target ke S5. Apakah kamu hanya menargetkan browser Chrome terbaru? Set ke next. Set ke S-Next. Kemampuan down leveling ini memungkinkan kita menggunakan fitur sintaksis terbaru seperti async await atau optional chaining di kode sumber kita. Sementara TypeScript yang pusing memikirkan cara menerjemahkan agar jalan di browser lama. Integrasi keislaman, kejelasan akad, dan pencegahan kerusakan. Transisi dari JavaScript yang dinamis ke TypeScript yang statis dan ketat adalah cerminan dari prinsip nafyu al-gharar, menghilangkan ketidakjelasan. Dalam fikih muamalah transaksi yang mengandung gharar, ketidakjelasan atau spekulasi dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. JavaScript murni sering kali penuh dengan gharar. Sebuah variabel bisa berubah angka hari ini dan berubah menjadi teks besok, menciptakan ketidakpastian yang bisa menyebabkan sistem runtuh atau crash saat dijalankan. TypeScript hadir untuk memberikan bayan kejelasan dengan menetapkan tipe data secara eksplisit. Kita memastikan bahwa setiap komponen dalam kode kita transparan, jelas identitasnya, dan tidak menipu komponen lain yang berinteraksi dengannya. Simpulan evolusi menuju kedewasaan kode. Bab ini telah menjadi titik balik di mana kita berhenti sekedar menulis kode agar jalan dan mulai menulis kode agar bertahan. TypeScript bukanlah tentang mempersulit diri, melainkan investasi ketenangan pikiran. Berikut adalah pilar-pilar utama yang harus kamu bawa pulang.
yaitu SafeNet di atas segalanya. Kita menyadari bahwa JavaScript adalah bahasa WS yang sangat berbahaya untuk berskala besar. Dokumentasi yang hidup. Dengan interface dan tab alias, kode kita menjadi dokumentasi yang selalu akurat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak objek user, ini isinya apa saja. Karena editor IntelliSense akan memberitahu kita secara detail. Ini mempercepat kolaborasi tim secara drastis. Fleksibilitas terukur dengan generik. Kita baca bahwa keamanan tipe tidak harus kaku. Generik memungkinkan kita membuat komponen satu ukuran untuk semua. Disiplin konfigurasi mengaktifkan strict true di tsconfig JSON bukan sekedar opsi, melainkan standar wajib arsitek profesional. Pola pikir kontrak. Transisi ke TypeScript mengubah cara berpikir kita berpikir dari implementasi how menjadi desain what. Kita dipaksa mendefinisikan kontrak data terlebih dahulu sebelum menulis logika, menghasilkan arsitektur aplikasi yang matang, terstruktur, dan mudah dipelihara jangka panjang. Kini dengan fondasi bahasa yang kuat dan tipe aman, kita siap melangkah ke bab 7, di mana kita akan menerapkan semua ini untuk membangun arsitektur antarmuka modern menggunakan konsep single page application (SPA) dan component based arsitektur. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.